Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya atas nama Afkarina Aprilia, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 akan memenuhi tugas UAS mata pembelajaran Akidah Akhlak MI yang diampu oleh Ibu dosen Nani Zahratul Mufidah. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi akhlak tercela, di mana menggunakan media pembelajaran kantong akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Nah, di sini sebelum Ibu mulai mata pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tidak lupa menggunakan ice breaking berhitung dengan angka 1 sampai angka 10. Ayo, dimulai. Satu jari kanan dan satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan dan dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyallah rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik. Di sini sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Coba dilihat di sekitar kalian, apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Kalau dirasa teman sebangkunya sudah ada semua, berarti hari ini untuk kelas 2 mata pelajaran Akidah Akhlak semuanya masuk. Nah, di sini sebelum memasuki pada materi akhlak tercela, siapakah di rumah tadi yang sudah merasakan berpamitan kepada ibunya? Oke, karena bersalaman atau berpamitan sebelum berangkat sekolah itu termasuk ke dalam kategori akhlak tercela atau akhlak terpuji. Akhlak terpuji ya. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait akhlak tercela. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa kelas 2 MI Mambaul Ulum mampu memahami pengertian akhlak tercela dan mengelompokkan contoh macam-macam akhlak tercela melalui model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran kantong akhlak dengan benar setelah menonton video pembelajaran bersama-sama di kelas. Nah, nanti kita setelah pembelajaran kita akan menonton video bersama-sama terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bermain media. Medianya yaitu kantong akhlak. Ya. Nah, karena kalian sudah pernah mendengar akhlak tercela dan akhlak terpuji, Ibu akan mulai materi pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja anak-anak. Nah, kita sekarang belajar tentang materi akhlak tercela. Nah, kita sebentar lagi akan belajar menggunakan media pembelajaran kantong akhlak, dan setelah itu kita akan menonton video bersama. Kemudian kita akan menyimpulkan bersama maksud dari video tadi yang telah kita tonton. Nah, penjelasan dari akhlak tercela yaitu segala bentuk perilaku, ucapan, atau sifat tercela yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial. Nah, akhlak tercela itu bisa juga disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk. Nah, contoh-contohnya itu seperti sombong. Siapa di sini yang pernah merasa sombong? Oh, gak ada ya. Iya, anak kelas 2 kan sudah hebat-hebat, jadinya gak ada yang sombong. Kemudian sombong itu adalah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu tidak boleh.
karena merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menolong, itu perbuatan yang merugikan orang lain dan juga nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Tentunya ketika kita mendapatkan musibah, orang lain tidak akan mau membantu kita karena dia loh orangnya sombong. Enggak, aku gak mau bantu, nanti pasti orang yang sudah kita sakiti hatinya atau kita pernah melakukan akhlak tercela kepada orang tersebut tidak akan mau menolong kita ketika kita dalam keadaan kesusahan. Nah, kemudian di sini ada egois. Siapa yang pernah egois? Egois itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita biasanya disebut dengan karpat hibi. Nah, egois di sini tidak mau berbagi mainan atau makanan. Siapa tadi pagi yang sama adiknya sudah bertengkar gara-gara mainan atau makanan? Oh iya, bagus, hebat. Tidak boleh saling berebut mainan. Sebagai kakak, kita lebih menyayangi adiknya ya. Adiknya itu harus dikasih sayangi gitu. Kita sebagai kakak harus mengalah ya. Kemudian di sini juga ada kikir. Kikir adalah enggan memberi kepada orang lain. Kikir atau biasanya kalian mendengar kata-kata cerai, itu sama aja. Tidak mau berbagi makanan atau tidak mau berbagi mainan. Kemudian ada malas. Siapa yang pernah menunda-nunda sholat karena malas? Itu tidak boleh ya, karena termasuk ke dalam kategori akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Nah, di sini kemudian ada berkata kasar. Siapa yang pernah memaki-maki temannya atau maki-maki teman bapaknya atau pekerjaan bapaknya, itu tidak boleh karena itu termasuk ke dalam akhlak tercela. Dan akhlak tercela itu merugikan orang lain, apalagi sampai menggunjing temannya gitu. Kemudian di sini ada berkata bohong. Mengatakan sesuatu yang tidak benar demi keuntungan diri sendiri. Misalnya mencuri. Mencuri itu kan sudah perbuatan yang jelek ya. Nah, kemudian kita sudah mencuri gitu. Setelah mencuri, ketahuan deh sama ibunya, kan ambil uang ibunya. Ketahuan sama ibunya, kemudian ibunya itu bertanya, apakah kakak ambil uangnya ibu tadi di dalam dompet 5.000? Terus dia berkata bohong. Nah, itu perbuatan yang sudah merugikan orang lain. Yang pertama dia mencuri, yang kedua dia berbohong. Sudah merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang tuanya. Kemudian di sini ada cara menghindarinya. Cara menghindarinya itu biasanya seperti membiasakan berbagi agar hati kita merasa lega gitu, merasa lebih ikhlas, mudah lebih ikhlas untuk memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Nah, ada juga mengalah. Seperti tadi, ketika berebut mainan dengan si adik, alangkah baiknya kita sebagai kakak kita mengalah. Nah, berkata lembut dan jujur, itu menghindari perkataan bohong ya. Kalau kita sudah berkata bohong, itu pasti akan muncul kebohongan-kebohongan lain yang nantinya akan tetap terungkap. Nah, sekarang kita ice breaking untuk penyemangat terlebih dahulu ya. Oke. Bersemangat. Jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Nah, bagaimana setelah ice breaking? Apakah kalian merasa semangat atau masih kurang semangat? Wah, hebat ya. Kalian sudah merasa cukup dengan ice breaking, kalian sudah merasa semangat lagi. Nah, langsung saja kita ke belajar sambil bermain menggunakan media pembelajaran kantong akhlak. Di sini Ibu mempunyai beberapa kartu. Nanti kalian golongkan sendiri ya. Oke. Nah, di sini cara mainnya, kalian sudah bisa menentukan antara mana akhlak terpuji dan mana akhlak tercela. Ya. Di sini akhlak terpuji itu akhlak yang baik atau akhlak yang tidak
merugikan orang lain, dan sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Tentunya di sini akhlak tercela itu kebalikannya dari akhlak terpuji, yaitu akhlak tercela itu akhlak yang merugikan orang lain dan juga tidak sesuai atau bertentangan dengan moral, norma agama dan norma sosial. Nah, oke, lanjut, langsung saja Ibu jelaskan. Nah, ini siapa? Ini gambarnya apa? Apakah ada yang tahu? Ya, ini gambarnya orang mencuri. Nah, yang kalian ketahui, orang mencuri itu termasuk ke dalam kategori akhlak terpuji atau akhlak tercela? Oke, hebat. Nah, berarti ini dimasukkan ke dalam kantong akhlak tercela. Seperti ini. Apakah ada yang mau bermain? Oke, sebentar lagi ya. Nanti Ibu kasih contohnya yang akhlak terpuji terlebih dahulu. Nah, ini contohnya akhlak terpuji. Ini gambarnya apa, anak-anak? Gambarnya orang siswa SD atau MI sholat berjamaah dengan gurunya, ya. Nah, ini termasuk ke dalam kategori mana? Akhlak tercela atau akhlak terpuji? Oke, pintar, ke dalam akhlak terpuji. Nah, sekarang kalian yang memainkan media ini. Ayo Farzan, ini termasuk ke dalam kategori apa? Ke dalam kategori akhlak tercela, karena siswa ini merusak fasilitas sekolah dengan mencoret-coret tembok. Kemudian ada gambarnya anak belajar dengan orang tuanya. Ini termasuk ke dalam kategori akhlak terpuji atau akhlak tercela? Oke, betul. Ini masuk ke dalam akhlak terpuji. Nah, ini ada gambarnya anak berkata ah kepada ibunya. Itu termasuk ke dalam kategori akhlak tercela atau akhlak terpuji? Oke, betul. Akhlak tercela. Yang terakhir, ini ada gambarnya siswa MI Mambaul Ulum, siswa dan siswi MI Mambaul Ulum sedang belajar mengaji. Ini termasuk ke dalam kategori akhlak tercela atau akhlak terpuji? Akhlak terpuji. Karena kalian sudah bisa bermain akhlak tercela, bermain media kantong akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kita lanjut pembelajaran hari ini dengan menyimak video yang akan Ibu tampilkan di proyektor. Kemudian nanti akan disimpulkan bersama-sama di dalam kelas melalui beberapa siswa, dan nantinya akan Ibu simpulkan juga. Nah, setelah menonton video, menurut kalian siapakah yang mempunyai akhlak tercela? Ya, yang mempunyai akhlak tercela itu Rara, karena Rara menyangka orang itu memecahkan gelasnya, ya. Kemudian yang mempunyai akhlak yang baik itu atau melakukan akhlak terpuji itu kakaknya Nusa, karena Nusa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, dan si ibu juga menasehati Rara agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Apakah ada bagian yang kalian tidak pahami? Ibu buka sesi pertanyaan. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, kita rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Tapi untuk penguatan materi, Ibu akan isi dengan ice breaking, ya. Nah, kita akan bernyanyi bersama ice breaking menggunakan adab menjaga lisan, karena ada beberapa akhlak tercela yang munculnya dari lisannya kita sendiri, ya. Oke. Adab menjaga lisan orang beriman. Berkatalah yang baik, diam jika tak mampu. Berbicara yang lembut, berbicara yang sopan. Hindari perkataan buruk dan sia-sia. Perbanyak zikir doa, Allah akan jaga kita. Nah, karena kita sudah melakukan penguatan materi dengan ice breaking, kita akan siap-siap untuk pulang.
Oke, dibereskan sekarang buku-buku dan alat tulisnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa, dan sebelumnya kita akan menggunakan lagu terlebih dahulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, aku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kalian tidak pahami bisa bertanya lagi kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.